Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Danisa Citra Utami, MPD. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Anggi Maulani, perwakilan dari kelompok 3, selaku moderator dalam presentasi kelompok kami. Serta ada rekan-rekan saya yaitu Arum Fia Laksinta, Asma Sabita Mumtahanah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasi kelompok kami yang berjudul Kedudukan, Fungsi, Problematika Bahasa Indonesia. Dengan submateri pertama yang akan disampaikan oleh Asma. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia itu disebut bahasa nasional dan bahasa negara. Maksudnya, kenapa bahasa Indonesia itu disebut bahasa nasional? Karena sesuai dengan Ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan dan bahasa Indonesia. Berarti bahasa Indonesia itu berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukannya di atas bahasa-bahasa daerah. Nah, yang kedua, bahasa Indonesia itu disebut bahasa negara. Kenapa bahasa Indonesia itu disebut bahasa negara? Karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, pasal khusus bab 15 yang berbunyi bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, dan pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kedudukan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara. Selama ini, tidak begitu banyak diketahui oleh bangsa Indonesia, khususnya kaum muda dan pelajar, di mana bahasa Indonesia begitu vital di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dalam kedudukannya, bahasa Indonesia harus benar-benar dipahami oleh semua kalangan, khususnya kaum muda dan pelajar, agar jiwa patriotisme dan nasionalisme terjaga. Hal ini berkenaan dengan keadaan saat ini yang semakin hari semakin krisis akan jiwa nasionalismenya. Kaum muda dan pelajar lebih bangga dengan bahasa asing seperti bahasa Inggris, Mandarin, Arab, dan yang lainnya, dan menyampingkan bahasa Indonesia. Hal ini karena bahasa Indonesia adalah bahasa ibu yang mudah untuk dipahami dan tidak memerlukan belajar khusus. Dan bahasa Indonesia menjadi jantung dari bangsa Indonesia yang sudah menjadi kewajiban sebagai generasi penerus untuk menjaga dan mengembangkannya, bukan untuk melupakannya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Asma atas penjelasan materinya. Submateri yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, Anggi. Di sini ada beberapa fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Yang keempat, ada alat yang memungkinkan penyatuan berbagai-bagai suku bangsa dengan latar belakang sosial, budaya yang dan bahasa yang masing-masing berbeda. Yang kelima, bahasa resmi kenegaraan. Yang keenam, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Yang ketujuh, ada alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Yang kedelapan, alat pembangunan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia dipakai di dalam segala upacara, peristiwa, kegiatan yang bentuk lisan maupun dalam tulisan. Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa pengantar lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali daerah-daerah seperti daerah Aceh, Batak, Jawa, Madura, Bali, Makassar yang masih menggunakan bahasa daerahnya. Fungsi bahasa Indonesia di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional adalah merupakan alat yang memungkinkan terlaksananya penyatuan berbagai suku bangsa yang memiliki latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda ke dalam satu kesatuan kebangsaan yang bulat. Di samping itu, sekarang ini fungsi bahasa Indonesia telah pula bertambah besar bahasa Indonesia,
berfungsi sebagai alat media massa, media cetak, elektronik, baik visual, audio, maupun, ritual yang harus, memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Cukup sekian, untuk submateri selanjutnya akan disampaikan oleh Arum. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang problematika bahasa Indonesia. Perkembangan zaman Perkembangan zaman telah membawa kita kepada perubahan. Perubahan yang dibawa oleh arus globalisasi ini bermacam bentuk dan jenisnya, termasuk ke dalam bahasa kita. Di Indonesia, bahasa menjadi salah satu sistem yang sudah terkena arus globalisasi. Saat ini, perkembangan bahasa Indonesia sudah semakin meluas. Perkembangan bahasa Indonesia tersebut jelas menimbulkan ada dampak baik dan dampak buruk. Penambahan kosakata itu menyebabkan penguasaan bahasa semakin luas. Hal ini akan memperkaya kosakata dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Di sini ada contoh problematika dalam penggunaan bahasa Indonesia. Ada penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku. Saat ini, penggunaan bahasa tidak baku dalam berkomunikasi itu semakin mudah ditemui. Dalam realisasinya, banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa yang tidak baku ini sebagai bahasa sehari-hari dalam berkomunikasi. Contoh kita sering ngomong gue. Ya, gue itu kalau misalkan bahasa yang benar di KBBI, itu kan aturan aku atau saya. Lalu ada lo, itu biasanya di KBBI kan kamu gitu kan ya. Terus kita juga sering bilang enggak, itu kan kalau bahasa KBBI-nya tidak gitu kan. Terus ada juga alay atau lebay yang berarti berlebihan. Di sini juga ada penggunaan bahasa asing, produk atau barang dalam negeri. Jadi agar menarik minat pembeli, biasanya penjual itu menamai produk-produknya itu dengan nama-nama yang bervariasi dan juga campuran, seperti produk namanya Chokomania, Oatbeats, Sunlight, dan masih banyak lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materi dengan baik. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Eee, Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.